Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hilary Utama dengan NIM 21171711041 dan rekan saya. Saya Nahda Alita Zahira Putri dengan NIM 21171111053. Oke teman-teman, di sini kita akan menjelaskan mengenai proyek Envirosen Sistem Monitoring Kandungan CO untuk stek boiler di kilang minyak. Nah, untuk sekarang di sini kita akan menjelaskan mengenai progres dari proyek yang akan kita bawakan. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan langsung saja menjelaskan mengenai materi yang akan kita bawakan. Nah, untuk pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai fishbone background of the problem dari proyek yang kita akan garap, yang dimana fishbone ini berhubungan sebagai latar belakang dari proyek yang kita akan bawakan. Untuk latar belakang dari adanya proyek kita, di sini ada 4 indikator yang menjadi tolak ukur kita dalam mendapatkan solusi terkait proyek kita. Untuk indikator yang pertama di sini ada indikator human, yang mana untuk indikator human ini berhubungan dengan sistem K3 yang ada di kilang minyak. Nah, sistem K3 ini eh, berhubungan dengan sistem eh, keamanan dan sistem yang ada untuk pekerja di sana, yang mana eh, problem yang ada di sana yang bisa saja terjadi di kilang minyak. Yang pertama di sini ada problem terkait kebakaran yang bisa saja diakibatkan oleh adanya kebocoran gas di equipment boiler utamanya. Yang mana jikalau nantinya ada kebocoran gas ataupun kebakaran, bisa saja insiden tersebut akan mengakibatkan korban jiwa, yaitu dari kalangan pekerja di sana. Nah, untuk indikator yang kedua yang kita bawa yaitu terkait regulasi. Permasalahan terkait regulasi di sana adanya policy violation, yang mana policy violation ini berhubungan dengan eh, tiga kebijakan yang berhubungan dengan emisi gas buang utamanya. Yang pertama, di sini kebijakan terkait health and safety, kemudian berhubungan dengan kebijakan gas rumah kaca, dan yang terakhir berhubungan dengan peraturan terkait emisi gas buang. Nah, untuk regulasi ini tentunya menjadi permasalahan yang harus dipatuhi oleh eh, oleh perusahaan, yang mana nantinya menjadi tolak ukur dalam hal menentukan emisi gas buang itu sendiri. Dan untuk indikator yang ketiga di sini ada indikator equipment. Mengapa equipment? Karena gas buang ini sendiri sejatinya dapat mempengaruhi peralatan yang ada di kilang minyak, utamanya peralatan boiler, yang mana nantinya gas buang ini jikalau ada permasalahan dalam hal gas buang itu sendiri akan menyebabkan kegagalan sistem, dan yang kedua di sini bisa saja nantinya gas buang ini dapat menyebabkan kerusakan pada sistem bakar, kemudian di sini dapat menyebabkan kehilangan panas berlebih, dan yang terakhir bisa saja gas buang ini dapat mempengaruhi penurunan efisiensi dari equipment boiler. Dan untuk indikator yang terakhir di sini indikator yang berhubungan dengan environment atau lingkungan di utamanya di dalam kawasan kilang itu sendiri. Yang mana permasalahan yang bisa saja terjadi di sini yaitu adanya pencemaran udara yang bisa saja disebabkan oleh emisi gas buang dari gas rumah kaca, kemudian eh, bisa saja disebabkan oleh gas beracun dari gas buang itu sendiri, yang mana nantinya dapat mempengaruhi kualitas udara yang ada di lingkungan kilang itu sendiri. Nah, dari keempat indikator ini, kita mengambil kesimpulan bahwasanya permasalahan-permasalahan yang berlaku dari keempat indikator ini membutuhkan suatu solusi
yang mana solusi ini nantinya setidaknya dapat mengurangi permasalahan-permasalahan ini dan dapat mengatasi berbagai permasalahan mengenai gas buang yang ada di kilang minyak itu sendiri. Sebelum itu, kita akan menjelaskan lebih detail terkait Project EnviroSense sendiri, yang mana EnviroSense ini sendiri eh, tujuannya menjadi solusi dari berbagai latar belakang permasalahan yang sudah tertera di sini. Nah, dalam eh, sejatinya di sini akan menjelaskan mengenai deskripsi dari proyeknya itu sendiri. Nah, untuk EnviroSense itu yaitu proyek yang bertujuan untuk mengembangkan sistem pemantauan gas buang yang inovatif dan handal untuk digunakan di stack boiler di kilang minyak. Proyek ini akan didedikasikan untuk memastikan keamanan boiler, kemudian untuk melindungi lingkungan sekitar kilang, dan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi emisi yang berlaku. Kemudian di sini ada tujuan dari proyek ini sendiri. Yang pertama tujuannya yaitu dalam hal keamanan operasi, yang mana pengembangan sistem pemantauan gas buang ini dapat memberikan pemantauan secara real time yang bertujuan untuk mendeteksi kebocoran atau kondisi operasional yang tidak aman dengan cepat sehingga tindakan perbaikan dapat diambil dengan segera. Dan untuk tujuan yang kedua yaitu dalam rangka perlindungan lingkungan untuk mengurangi dampak negatif gas buang terhadap lingkungan sekitar kilang minyak, sehingga membantu dalam menjaga kualitas udara lokal dan mengurangi resiko pencemaran lingkungan. Untuk tujuan yang terakhir yaitu dalam rangka kepatuhan regulasi, yaitu memastikan bahwa kilang minyak mematuhi standar emisi gas, utamanya gas CO yang ditetapkan oleh otoritas regulasi sehingga dapat terhindar dari denda atas pelanggaran peraturan. Kemudian di sini ada fitur-fitur yang nantinya akan ada di project EnviroSense itu sendiri. Untuk fitur yang pertama ada sistem pemantauan secara real time, yang mana nantinya EnviroSense ini akan dilengkapi dengan sensor gas berkualitas tinggi dan sistem pemantauan yang canggih untuk memberikan data yang akurat dan real time tentang kandungan gas buang, utamanya gas CO di stack boiler. Untuk fitur yang kedua yaitu ada fitur notifikasi darurat, yang mana sistem ini nantinya akan dilengkapi dengan fitur notifikasi darurat yang akan memberikan peringatan secara otomatis kepada operator ketika terdeteksi kandungan CO-nya melebihi nilai ambang batas. Kemudian fitur yang ketiga ada integrasi sistem. EnviroSense ini akan dirancang untuk mudah diintegrasikan dengan sistem pengendalian dan pemantauan yang ada di kilang minyak. Dan yang terakhir ada fitur laporan dan analisis. Nantinya sistem EnviroSense ini akan menyediakan laporan periodik dan analisis data untuk memungkinkan manajemen kilang untuk mengevaluasi kinerja operasional dari boiler itu sendiri. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih ya kepada Hilal yang telah menjelaskan gitu kenapa kita memilih untuk mengembangkan proyek ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan perusahaan bagaimana kita membuat proyek ini. Di mana yang pertama itu tentang pembuatan algoritmanya itu seperti apa. Di sini ada yang pertama itu deskriptif. Nah, mengingat bahwa fokusan kita ini adalah bagaimana pembuatan programnya, maka dari itu kita tidak menyertakan hardware-nya, tapi kita hanya fokus kepada pembuatan softwarenya, bagaimana proses itu berlangsung atau terjadi. Maka dari itu, di poin pertama, ini ada inputkan data kandungan CO real time dari sensor. Nah, kenapa inputkan? Karena yaitu tadi, kita fokusnya hanya di pemrogramannya saja. Tapi kalau misalkan untuk penerapannya di lapangan, ini tuh bisa langsung dihubungkan saja dengan sensornya sesuai dengan alamat sensor yang ada di industri tersebut atau di kilang minyak tersebut. Nah, eh, untuk itu kita inputkan saja langsung datanya. Lalu yang kedua, di sini bandingkan data CO real time dengan nilai ambang batas atau nilai batas aman CO, di mana nilai batas CO kita mengambilnya itu 25 ppm. Nah, ini tuh
bisa diganti sesuai dengan eh, regulasi di industri tersebut. Nah, kita di sini mengambilnya 25 ppm karena kita mengambilnya dari data WHO gitu ya. Nah, ini bisa diganti saja menyesuaikan dengan regulasi di industri terkait. Lalu, untuk yang ketiga, input data yang masuk ke sistem kontrol berupa bilangan bulat dan bilangan desimal. Jika yang diinputkan bukan angka bilangan bulat atau bilangan desimal, maka akan muncul notifikasi data yang Anda masukkan salah. Nah, ini tuh untuk poin ketiga ini menyesuaikan dengan poin yang pertama. Tapi jika di lapangannya, penerapan di lapangannya, ini tuh bisa saja tidak ada untuk notifikasi data yang Anda masukkan salah. Mengapa? Karena langsung gitu kan dari sensornya, jadi kemungkinan untuk datanya salah itu sangat kecil gitu. Tapi karena kita di sini menginputkan data, maka dari itu harus ada eh, regulasinya juga ya, harus di-lock gitu bagaimana untuk data-data yang dimasukkan ke dalam programnya. Nah, lalu untuk yang keempat, jika nilai CO-nya itu, real time-nya itu di atas nilai batas aman CO, maka status CO dalam keadaan bahaya. Nah, akan ditampilkan peringatan dengan bunyinya peringatan status CO dalam kondisi bahaya. Nah, serta akan ada alarm suara untuk memberikan gitu ya peringatan kepada orang-orang di sana gitu. Nah, juga akan ada muncul notifikasi ke email, akan ada ke email operator boiler, subjeknya itu adalah peringatan status CO dalam kondisi bahaya. Nah, jika kondisi yang tadi tidak, jika tidak gitu ya, kondisi nomor 4 tadi, maka status CO tidak dalam keadaan bahaya. Nah, di sini untuk poin ke-6, karena kita ada lanjutannya itu ada dua kondisi lagi, yaitu kondisi pertama adalah kondisi di mana status CO dalam kondisi awas, dan yang kedua ada kondisi dalam status CO dalam kondisi normal. Nah, untuk kondisi awas, kita itu menerapkan kondisi awas CO-nya itu ada pada 80% dari nilai ambang batas yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka dari itu, untuk poin ke-6, data batas aman CO dikalikan dengan 0,8 atau 80%-nya. Nah, poin nomor 7, jika kandungan CO real time-nya itu lebih dari atau sama dengan perkalian batas aman CO atau poin ke-6, maka status CO dalam keadaan awas. Nah, akan ditampilkan gitu ya peringatan, yaitu hati-hati status CO dalam kondisi awas. Nah, serta akan muncul juga notifikasi ke operator boiler melalui email, yaitu subjeknya status CO dalam kondisi awas. Nah, jika tidak, itu kondisi yang 7, maka status CO tidak dalam keadaan awas. Nah, berarti untuk yang ke-9 itu, jika kandungan CO real time-nya itu berada di bawah perkalian atau kondisi ke-6, maka status CO dalam keadaan normal dan akan ditampilkan saja bahwa status CO dalam kondisi normal. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu simpan data ke status CO atau ke database karena tadi dibutuhkan gitu ya laporan untuk ke depannya. Bisa di next. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada pseudocode, di mana pseudocode ini itu adalah imitasi gitu ya sebenarnya, imitasi dari bahasa pemrograman atau berada di tengah-tengah antara bahasa pemrograman yang bisa dilakukan dan juga dengan deskriptif yang tadi. Maka dari itu, untuk pseudocode ini itu tuh isinya sama aja gitu ya seperti deskriptif yang tadi. Bisa dilihat di sini untuk dari poin 1 sampai poin 6 ada if, else-nya itu sama saja, hanya bisa lebih ringkas gitu ya, lebih ringkas dari deskriptif yang tadi dan mungkin bisa lebih dimengerti gitu karena bahasanya bisa lebih diringkas seperti itu. Bisa langsung di next saja. Nah, di sini untuk yang selanjutnya yaitu ada flowchart. Flowchart ini tuh sama seperti deskriptif dan juga sama seperti pseudocode, hanya dalam bentuk flowchart atau dalam bentuk diagram-diagram seperti ini, di mana awalnya itu ada mulai, lalu lanjutnya itu ada input datanya, kemudian ada kondisi, di mana kondisinya itu apakah data yang dimasukkan itu berupa bilangan bulat atau bilangan desimal, jika tidak maka akan
ditampilkan gitu ya notifikasi bahwa data yang dimasukkan itu harus berupa bilangan bulat atau bilangan desimal seperti yang tadi. Nah, lalu akan kembali lagi harus menginputkan ulang gitu ya, harus menginputkan ulang data yang dimasukkannya itu berupa bilangan bulat atau bilangan desimal. Nah, selanjutnya untuk ini tuh ada membandingkan nilai CO-nya dan dengan nilai CO yang sudah ditetapkan atau nilai CO ambang batasnya yaitu ada di 25 ppm. Lanjut ke kondisi selanjutnya, kondisi di mana nilai CO-nya itu apakah lebih atau misalkan lebih dari nilai ambang batasnya atau tidak. Jika tidak, ini dijelaskannya ke bawah bagaimana selanjutnya ada kalikan nilai batas aman dengan 0,8 seperti yang tadi disebutkan bahwa 0,8 ini adalah 80% ya dari nilai ppm gitu ya yang sudah ditetapkan, nilai ambang batas yang sudah ditetapkan dan jika ya apa yang akan dilakukannya. Ini tuh sama saja seperti deskriptifnya gitu ya, hanya sebenarnya mungkin ini lebih bisa dipahami lagi dari pseudocode-nya gitu karena dalam bentuk diagram seperti ini jadi alur-alurnya itu bisa lebih dimengerti gitu mungkin. Nah, mungkin sekian ya dan yang bisa dipaparkan bisa di next aja yaitu ada terima kasih penutup karena mungkin ini masih progres gitu ya. Progresnya kita sampai ke bagaimana membuat algoritma sampai ke flowchart-nya itu seperti apa gitu ya, Hilal. Oke, mungkin terima kasih ya kepada Saudara Nanda sudah menjelaskan tadi dari mulai pemaparan algoritma dalam bentuk deskriptif, kemudian pseudocode, dan yang terakhir dalam bentuk eh, diagram ya tadi Flowchart. ya, Ya. flowchart ya, diagram flowchart. Nah, mungkin untuk teman-teman sekian penjelasan mengenai progres dari proyek mata kuliah dasar pemrograman. Semoga kedepannya proyek yang kita bawakan semakin berprogres dan semakin dapat eh, eh, dimengerti gitu ya ke depannya. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.